Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya saya ini baru beli barang ya teman-teman. Jadi barang ini sih kalau untuk kalian yang suka pergi mungkin ke villa-villa atau kalau naik gunung sih karena barang saya ini barang elektronik ya, butuh listrik. Jadi kalau ke gunung mungkin ya sulit kalau ada colokan listrik sih di tempat camping ground gitu sih mungkin bisa ya teman-teman, ya ada soal colokan listriknya. Karena alat ini mungkin buat kalian yang suka ke tempat dingin tapi kalian nggak tahan dengan dingin. Nah, bingung nggak ya? Maksud saya gini sih, kalau kalian suka naik ke tempat dingin ya mungkin waktu kalian sehat barangkali gitu ya, terus ternyata kalian mungkin alergi dingin atau sedang nggak tahan dengan suhunya yang dingin. Nah mungkin alat ini bisa sih dipakai ya, karena memang tujuan saya sih kalau nanti pergi ke tempat camping yang dingin gitu ya, paling nggak saya nanti bisa nggak terlalu kedinginan gitu ya teman-teman. Ini bukan itu loh ya. Jangan kalau buat buat yang hangat-hangat nggak boleh mikir kayak gitu ya, bukan itu maksud saya kan. Ya saya sih tahu pikiran kalian, mungkin kalian mikirnya yang buat hangat-hangat tempat dingin itu ya. Tapi bukan itu teman-teman. Saya anak baik-baik ya. Kita anak baik-baik, jadi saya juga ngajarin yang baik-baik ya. Jadi ini sih alat elektronik ya teman-teman, sebentar ya. Nah ini barangnya, ini baru datang teman-teman, ini masih ada itunya. Nah ini sih kalau kalau di tempat ini mungkin kalian kalau ke villa sendirian nggak bawa. Buat kalian yang masih lajang aja deh, jadi kalian yang anak baik-baik mungkin perlu beli ini. Buat kalian yang anak baik-baik seperti saya, jadi nggak aneh-aneh, nggak nakal gitu, seperti saya, kalian mungkin bisa beli alat ini ya kalau ke tempat yang dingin. Jadi biar kalian nggak kedinginan, jadi kalian nggak aneh-aneh, jadi kalian nggak nakal gitu, jadi kalian tetap jadi anak baik seperti saya. Amin. Nah ini sih uh, ini nanti dicolokin ke listrik ya teman, jadi kita lihat dulu ya apa ya isinya. Bismillah. Bener teman-teman, ini kayaknya kalau lihat itu sih saya rekomendasikan buat kalian yang memang ya mungkin nggak betah dingin atau alergi dengan dingin. Mungkin alat ini cukup cukup saya rekomend sih. Kalau lihat deskripsinya sih memang belum saya cobain kan, baru baru beli, baru datang, jadi saya juga ingin tahu. Semoga saja sih ya kelihatan kan, ini namanya mini solar heater. Jadi ini sih berarti colokin di ini sih di listrik, jadi nanti ini kan bentuknya kayak kipas angin gitu ya. Kita singkirin dulu, jadi kayak fan gitu kan, kipas angin yang itu. Ini sih bukan, makanya saya pikir bentuknya sih yang bagus kayak kipas angin gini, ada gambarnya yang bahasa Cina ya. Jadi kalau dari gambarnya kan kayaknya aman gitu, kalau kena tangan gitu mestinya ya nggak akan melepuh atau kena panas langsung gitu. Jadi kayak kipas angin itu. Nah ini nanti bisa kalian colokin di listrik ya kalau kalian kedinginan gitu ya. Nah ini, wah ini memang ini sih saya belinya satu paket ya sama ininya sih, biar nanti nggak bingung nyolokinnya, nggak bingung beli, walaupun ada sih itu tapi nggak deh. Nah ini sebentar, lihat dulu di dalamnya kayak udah kosong. Ini nggak ada buku panduan. Memang sih nggak sulit sih, ini tinggal colokin gitu aja, soalnya nggak ada tombol-tombol atau apa itu, nggak ada, udah kosong ya. Nah ini sih ini aja sih teman-teman, jadi nanti ini dicolokin ke listrik. Nah ini sih alat yang
rekomendasikan buat kalian yang anak baik-baik ya. Jadi kalau ke tempat dingin nggak nyari yang anget-anget. Dan ini bisa jadi kalian buat anget-anget nih. Jadi kalian nggak kedinginan kalau di sana. Nah, gini aja nih. Nanti colokin. Oh, ini ada tombol on off-nya gini. Begini aja sih. Bagus sih kayaknya. Saya jauh dari colokan itu. Ya mungkin lain kali saya sambung ini ya, kalau saya colokin gitu gimana ya. Saya ambil colokan dulu sebentar ya. Nah ini colokan teman-teman, sebentar ya saya nyalain. Ini colokannya saya nggak nyampe ke kamera teman-teman. Sorry. Oh itu udah mulai merah kan. Ih panas loh teman, bener, dari jarak sini aja udah terasa panas loh ini. Saya sih baru beli ini ya, ngeri sih. Ngeri sedap gitu. Soalnya kan panas sih ternyata. Kayaknya ini kalau deket panas nggak ya ini ya. Tapi kayaknya sih work ya teman-teman. Cuma saya ngeri ya kalau di sini kan gerah ya, walaupun pakai AC tapi kan panas. Beda kalau di suhu dingin ya. Tapi ini panas loh teman-teman. Ini kayaknya kalau, dan sepertinya sih selama nggak ada anak kecil yang masukin tangan ke dalam gini sih, insya Allah nggak apa-apa sih. Tapi ini panas ya. Ininya juga saya pegang juga anget-anget gitu sih. Nah panas ini, bener panas. Jadi kalau kalian mungkin kalau beli gini ya memang bener-bener dipakai di ya tempat-tempat yang benar-benar dingin ya, kayak di, mungkin kayak di Bromo kalau di Jawa Timur, di Semeru yang villa-villanya di atas itu. Semeru nggak ada villanya ya kayaknya. Di Bromo kayaknya ada yang hotel-hotelnya itu ya. Terus mungkin di Dieng kalau kalian waktu ke Dieng, kalau di Jawa Barat sana ya. Atau mungkin kalau ke Puncak, atau kalau Puncak itu dingin mana ya sama Bromo. Ya kayaknya mungkin kalau buat kalian-kalian yang kan sebenarnya segini teman-teman ya, memang saya mikirnya kan kalau di Indonesia itu kalau musimnya kan memang ada 2 ya. Jadi tiap kamar di hotel itu biasa, atau penginapan itu biasanya, ataupun rumah itu biasanya pakai AC, air conditioner ya. Nah kalau di luar negeri itu, terutama di Eropa atau Amerika gitu yang punya 4 musim tuh, biasanya di kamar itu selain ada AC, atau Korea, nah itu Jepang kayak gitu, biasanya punya pemanas ruangan. Nah cuman kalau di Indonesia itu memang kadang nggak dianggap nggak perlu sih. Cuman kan kadang bagi mereka yang mungkin sakit sesak atau ya yang alergi dingin gitu mungkin, dan pengen menikmati tempat gitu, seharusnya sih disediakan kamar yang khusus ada pemanasnya, seharusnya itu kalau menurut saya sih. Makanya sih kan, karena kalau di Indonesia setahu saya sih nggak pernah ada ya untuk pemanas ruangan gitu. Kayaknya nggak pernah lihat sih saya waktu nginap dimanapun itu, kayaknya nggak pernah lihat sih. Cuman kalau semisal ada sih, ada tempat yang penginapan daerah dingin yang ada pemanas ruangannya, mungkin kalian bisa tulis di komen sih. Soalnya saya juga belum pernah nemu sih kalau saya. Mungkin pengalaman kalian yang sini kan berbagi cerita aja ya. Jadi kalau kalian pernah pengalaman di, mungkin menginap di hotel mana dan ada pemanas ruangannya, mungkin kalian bisa komen. Jadi kalian bisa berbagi juga buat teman-teman lain yang mungkin pengen nginap di tempat yang ada pemanasnya. Nah gitu, bukan air panas ya, tapi pemanas ruangan. Nah cuman kan karena saya sering nggak pernah nemuin, akhirnya saya beli ini. Makanya ini kan buat saya sih ya mudah-mudahan sih nanti bekerja sih. Soalnya harganya juga nggak mahal sih teman-teman, nggak sampai 100.000. Ini cuma 80 sekian ya, 81.000.
itu sama ongkirnya. Jadi sudah sama ongkirnya itu 81.000. Memang wattnya sih gede ya teman-teman, 200 watt. Saya sengaja beli yang paling kecil sih, ini 4 inch kalau belinya ini. Nah ini soalnya saya belum pernah beli kayak gini, saya juga pengen tahu aja sih, soalnya saya pikir juga kepakainya juga nggak tahu kapan gitu mungkin ya, karena saya juga pengennya besok juga mau tapi kayaknya ke Malaysia sih ya. Memang ada rencana ke sana sih, Malaysia sama Singapura ya, pengennya ke sana lagi, dulu pernah pengen ke sana lagi, cuman kayaknya nggak perlu sih kalau bawa ini. Justru kalau dingin tuh sih di Indonesia yang di daerah itu. Kalau di Malaysia Singapura jelas kayaknya nggak ada gunung, kayaknya nggak ada tempat yang dingin. Kalau di Malaysia dingin tuh saya tahu saya di daerah Genting sih, kalau di KL saya pernah di sana, emang dingin banget sih, tapi kayaknya nggak sedingin di Bromo sih, seingat saya memang itu bukan gunung ya, itu kayak pegunungan aja, tapi emang dingin. Tapi nggak nginep di sana sih dulu itu, karena kayaknya mahal. Kalau di daerah Genting ada hotelnya sih, tapi kayaknya mahal kalau di sana. Jadi dulu pernah itu aja main ke sana. Oh ya, kalian belum pernah itu ya, saya share waktu jalan-jalan di itu ya, di Bromo, maaf di Malaysia ya, Singapura itu dulu. Wah itu pengalaman pertama saya keluar negeri sih teman-teman. Besok-besok saya share ya, saya berbagi cerita nih di sana, bagaimana pengalaman saya ketika di sana, ceritanya gimana gitu ya. Mungkin kalian bisa mengambil pelajaran ya dari sana. Jadi buat kalian yang belum pernah ke sana, mungkin kalian bisa ngeliat dulu, oh begitu ya kalau di Malaysia atau Singapura pertama kali itu seperti itu. Nah, soalnya pengalamannya seru sih waktu itu. Ada diperiksa-periksa juga saya sama itu petugasnya, yang kalau di sana namanya apa itu ya? Apa diraja atau apa itu? Itu pasukan itu. Pernah saya diperiksa. Seru sekali sebenarnya. Nah, tapi waktu akhirnya ke Malaysia yang kedua kali sih enggak. Soalnya di paspor sudah pernah masuk Malaysia gitu kan. Jadi kayaknya udah nggak sampai seribet itu. Nah tapi kalau pengalaman pertama ke Malaysia seru sekali sih, cuman nggak tahu ya apakah pengalaman cerita saya waktu ke Malaysia pertama kali itu sama seperti kalian ya, itu kurang tahu ya. Nanti apakah kalian nanti juga ngalami hal yang sama, dan nanti kalian kalau ceritanya sudah saya share, kalian bisa komen, mungkin berbagi cerita aja ya, cerita kalian di naik MRT di Malaysia seperti apa, naik MRT di Singapura seperti apa, nah gitu ya. Terus waktu kalian barangkali ke Genting, High Line Genting itu seperti apa, naik kereta gantung di gondola di sana itu seperti apa. Nah itu saya ada videonya itu juga, kapan-kapan saya share ya. Nah balik lagi kalau ke sini, ini kayaknya sih worth it ya teman-teman. Sebentar saya cabut dulu, coba soalnya takut nyetrum terus jatuh. Nah ini sih kalau di bagian belakang ini sih 200 watt, 220 volt, 50 Hz, 90 apa itu ya. Nah ini kalau tulisannya sih bahasa Chinese semua, tapi kayaknya kalau saya sih sering ke ini ya, daerah pegunungan ya, tapi naiknya paling ke daerah Batu ya teman-teman. Batu itu mungkin seperti puncak ya, atau enggak tahu lebih dingin mana ya, Batu sama puncak. Saya kayaknya sih dingin banget kalau di Batu itu. Dan Batu juga saya pernah kesana juga nggak pernah ini sih teman-teman, nggak pernah ada dapat hotel yang ada pemanas ruangannya. Soalnya saya sendiri juga kadang nggak pengen nikmatin dingin lah, sudah tahu di luar dingin, pengennya kan tidur itu nyaman gitu sih, dan nggak terlalu dingin. Kadang di rumah juga pakai AC kan, tapi AC itu juga saya pakai setengah PK loh teman-teman, AC di kamar itu pun nggak dingin, dan itu pun berbagi ruangan untuk AC-nya, jadi satu AC untuk 2 kamar kalau di rumah saya. Jadi 4 kamar tidur itu dengan 2 AC setengah PK, kalian bayangkan. Karena memang kalau tidur itu pun ukuran 27 kalau nggak salah, itu udah dingin menurut saya apa, semua kalau tidur pakai selimut semua, jadi udah termasuk dingin kan. Karena walaupun mungkin buat kalian yang suka AC juga mungkin kurang dingin ya teman-teman, tapi kalau buat saya sih cukup dingin kalau itu.
Nah makanya sih saya kalau di Batu kan atau tempat dingin lainnya kan, kalian mungkin nggak suka dingin ya, atau lagi nggak pengen berdingin-dinginan gitu ya, apalagi kalau kalian sendirian jomblo gitu ya, belum laku, dan kalian anak baik-baik seperti saya. Jadi kalian nggak makan aneh-aneh gitu. Nah kayak ini bisa teman-teman, ini nanti bisa dibawa ini, jadi kalian mungkin tinggal colokin aja di kamar hotel dekat, biasanya dekat tempat tidur kan ada meja gitu kan ya, pasti nggak tersentuh kalian kan. Nah ini cukup itu, soalnya kalau pengalaman di Batu itu, kalau tidur itu AC pasti matiin semua, bener. Keluar ya, kita keluar makan gitu biasanya sama keluarga kan, sama orang tua sama saudara gitu, sama adik kakak itu keluar kamar AC dinyalakan, tapi setelah biar bersih gitu ya saudaranya, terus setelah masuk kamar kalau mau tidur AC dimatikan, jadi itu pun dingin banget rasanya itu, udah kayak di apa aja, kayak di gunung es, kayak rasanya kayak gitu. Jadi saya belum pernah nyoba pakai ini, jadi pengen beli ini karena memang rencana ya pengen mau liburan sih ke daerah dingin gitu. Jadi nanti barangkali saya nanti kayaknya sih perlu sih, ini kayaknya perlu, jadi pastinya akan saya bawa, akan saya coba. Jadi kalau menurut saya sih worth it ya teman-teman, dengan harga 81.000 kalian masih tetap jadi anak baik-baik, nggak anak nakal. Kalian nggak perlu, kalian kan gini ya, kalau kalau kata temen sih kalau ngajak itu kan bayar juga kan. Kalian habisnya juga banyak kan, dan kalian mungkin ya kan kayak ya apa sih kayak gitu kan, nggak itu kan, nggak boleh kan kayak gitu. Jadi daripada bawa yang gitu-gitu bayarnya lebih mahal, bayar gini bisa 81.000 bisa kalian pakai ya seumur umur lah itu mah. Ini paling kalau dipakai juga cuman pas liburan aja kan, pas liburan ke tempat dingin aja kan, nggak tiap hari pakai ini juga. Jadi ya biar kalian tetap aman dan tetap sehat ya itu. Jadi ini mungkin cerita saya kalau mengenai ini, alat ini kayaknya worth it sih teman-teman, walaupun mungkin ini sekali pakai ya kayaknya, kalau rusak atau mungkin ya nggak bisa dibenerin ya, daripada 81.000 buat benerin nanti habisnya 50.000, yang mending beli baru lagi gitu kan ya, asal kalian mungkin nggak sampai jatuh kena air atau apa gitu, mungkin ya masih worth it. Nggak aja sih ini, kalau ini 8 katakanlah 100.000 dah, 100.000 ya mungkin ya 100.000 kalau untuk kalian satu hari dipakai, terus kalian semisal 10 hari kan berarti kan 10.000 satu harinya ya kan, 10 kali pakai berarti kan hitungannya satu hari gitu. Kalau iya, kalau kalian kayaknya 10 kali ini kayaknya masih bisa lebih lah kalau dipakai ini. Kalau perkiraan saya sih 50 kali kayaknya ada dipakai, mungkin kalau menurut saya sih 100 kali ada ini bisa dipakai. Itu kalau menurut saya, bahkan mungkin lebih ya mudah-mudahan sih lebih ya, asal nggak sampai jatuh patah atau kena air gitu sih, kayaknya bisa sih 100 kali gitu. Dan ini kan kalau 100 kali pakai gitu kan 1.000 kan, berarti kan kalian satu harinya satu kali pakai 1.000 kan, murah banget kan ini ya. Itu aja sih cerita saya, soalnya belum saya pakai, jadi tapi kalau menurut saya sih worth it sih ini, kalau menurut saya cukup bagus, cukup oke lah kalau dipakai, istilahnya juga sekali pakai ya, asal nggak benerin ke servis aja sih kalau rusak, soalnya emang nggak ada garansi ya ini belinya, nggak tahu sih kayaknya nggak ada garansi, nggak dalamnya juga nggak ada kertas apa gitu. Tapi kalau sekedar cuman 81.000 ya murah sekali sih teman-teman ya sudah cukup itu cerita saya tentang alat ini, apa sih, air mini solar heater ini. Jadi saya lihat bagus kayak ini, cuman ya hati-hati ya teman-teman, kalau kalian nanti pakai ya jangan anak kecil, ada anak kecil jangan sampai dipegang-pegang, karena ini tadi panas sih, ini panas, takutnya kan kalau itu kan melepuh tangannya. Jadi mungkin kalau dipakai di hotel tempat dingin
Oke, tapi kalau untuk kemah, kalau yang kemah dewasa sih kalau kalian sendirian sih dan jamin nggak kena itu kayaknya nggak apa-apa sih. Ini kayaknya nggak nimbulin api sih, paling kalaupun kena tenda atau apa mungkin ya lubang sih, mungkin sih, soalnya kan panas. Cuman nggak tahu sih, soalnya kan kalau daerahnya dingin banget kan mungkin kalian baru pakai ini, kalau nggak dingin kan kalian nggak mungkin pakai ini juga kan. Jadi mungkin hati-hati aja sih makanya, soalnya ini itu besinya ini juga panas. Saya mikirnya saya ini beli kecil kan biar nggak terlalu panas gitu. Kalau ada yang 4 ini kan 4 in, ada 6 inch sama 8 inch kalau nggak salah. Wattnya juga memang besar-besar, cuma saya mikirnya kalau watt gede-gede juga takutnya kan kalau di apa itu camping ground itu kan takutnya nggak boleh atau nanti malah gimana gitu kan. Kalau ini kan 200 watt ke sih mungkin kayak Magicom atau rice cooker itu sih nggak terlalu gede. Magicom aja kadang juga, sorry lampu mati, kadang Magicom aja kadang wattnya juga lebih gede dari ini kan, dari kadang 350 kan. Kalau ini kan 200 terus, jadi ya lumayan gede sih untuk wattnya itu, karena seharian kan semalaman kalian mungkin makainya. Jadi mungkin itu dari saya kalau untuk cerita tentang alat mini solar heater ini ya. Menurut saya sih cukup oke ya. Yaudah, be good, jangan nakal, pakein aja ya buat menghangat tidur di malam kalian. Oke, assalamualaikum.